Dengan informasi berikutnya, pemirsa, berangkat dari keresahan akan buruknya pengelolaan sampah plastik dan terbatasnya kesempatan kerja yang adil bagi perempuan di wilayah pesisir, membuat salah satu anak muda Makassar menemukan sebuah ide untuk melibatkan dua isu tersebut menjadi sebuah solusi berkelanjutan melalui usaha sosial dengan mengolah sampah plastik menjadi produk fungsional. Ya, jadi produk fungsional ini seperti souvenir dan furnitur rumah yang ramah lingkungan, di mana produk-produk dipasarkan dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga yang bermukim di wilayah pesisir Makassar. Berawal dari keprihatinan terhadap isu lingkungan dan isu sosial, dan melihat belum adanya solusi konkret terhadap permasalahan sampah plastik di Makassar, membuat Akmal Idrus, anak muda Makassar yang kala itu berprofesi sebagai jurnalis, menemukan sebuah ide untuk melibatkan dua isu tersebut menjadi sebuah solusi berkelanjutan melalui usaha sosial. Melalui kolaborasi lintas sektor, UMKM ini hadir untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sampah, khususnya dengan mendaur ulang kantong plastik dan sampah menjadi produk bernilai guna. Usaha yang diberi nama Rapo dirintis Akmal sejak tahun 2020 lalu. Saat ini, Rapo menjadi usaha yang bergerak di sektor sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan isu lingkungan hidup. Proses produksi ribuan produknya berpusat di Jalan Sande, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Oke, jadi tantangan pasti ada banyak ya, karena di awal-awal pada tahun 2020 orang belum terlalu paham mengenai dengan konsep usaha sosial. Jadi banyak yang skeptis kayak, Akmal ngapain sih ngurusin sampah gitu kan, kalau mau berbisnis ya sudah gitu, bisa buat bisnis yang lebih kekinian lah pada saat itu kan. Cuman saya melihat bahwa peluang ini sangat besar karena di mana sekarang dunia sudah bergerak kepada produk-produk yang berkelanjutan atau sustainable, sehingga tentu peluangnya juga sangat besar. Dilihat lagi di Indonesia itu masih sangat kurang, utamanya di Kota Makassar. Adapun produk yang ditawarkan Rapo meliputi kanvas tote bag, tas laptop, wristlet, bag charm, keychain, hingga furnitur. Dengan keunggulan utama pada inovasi ramah lingkungan yang mengubah limbah menjadi karya fungsional dan estetis dengan konsep futuristik yang didukung desain yang eye-catching sehingga menarik konsumen untuk membeli. Melalui program pemberdayaan masyarakat, Rapo melibatkan perempuan, khususnya perempuan dari wilayah pesisir dan prasejahtera yang terdampak perubahan iklim dan krisis ekonomi, termasuk akibat pandemi COVID-19. Para ibu rumah tangga dilatih dalam keterampilan menjahit dan pengolahan limbah. Limbah plastik jenis LDPE, HDPE, PP, hingga PET disulap menjadi berbagai produk seperti tas, aksesoris, hingga furnitur yang dipasarkan ke segmen perusahaan, konsumen, dan pemerintahan. Secara sosial, Rapo telah melatih sedikitnya 56 perempuan di Makassar dan 12 perempuan prasejahtera di Depok. Dari jumlah itu, 19 perempuan kini menjadi mitra aktif dalam proses produksi Rapo. Mereka tidak hanya mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup, kepercayaan diri, serta posisi yang lebih setara dalam keluarga dan komunitas. Alhamdulillah, semenjak bergabung, kurang lebih 1 tahun bergabung di Rapo, alhamdulillah ada perubahan yang saya rasa untuk saya dan keluarga saya. Saya kan awalnya tidak pernah tahu yang namanya menjahit, tidak pernah juga pegang mesin jahit. Nanti setelah masuk pelatihan di Rapo selama 3 bulan, baru saya tahu, oh begitu caranya mengoperasikan mesin jahit. Produk Rapo dibanderol dengan harga 40 ribuan hingga 150 ribu rupiah. Rapo dengan konsep yang useful dan menyasar pada konsumen anak muda. Selain agar produk efektif digunakan, Rapo juga memiliki visi agar generasi muda bisa teredukasi dengan produknya. Selama hampir 5 tahun berdiri, kini Rapo tidak hanya dipasarkan di dalam negeri saja, namun produk Rapo juga dipasarkan hingga mancanegara, seperti Hong Kong, Jepang, hingga Eropa. Selain meraih omset hingga ratusan juta rupiah per bulannya, sejak berdiri, Rapo juga telah mendaur ulang lebih dari 4,6 ton sampah plastik dan memproduksi lebih dari 20.000 unit produk. Dengan kapasitas produksi mencapai 2.000 unit per bulan, Rapo secara aktif mengurangi beban lingkungan dari limbah plastik yang mencemari daratan maupun laut. Ya pemirsa, siapa sangka bahwa plastik kresek seperti ini
yang mungkin Anda setelah selesai memakainya dibuang ke tempat sampah bisa menjadi produk yang menarik dan bernilai jual tinggi seperti yang diproduksi oleh Rapo seperti ini. Keren ya pemirsa? Dan produk-produk ini juga ternyata sudah diekspor atau dijual hingga ke luar negeri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda oleh Ahmad Sapai, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.